Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 1321067. Di sini saya akan menjelaskan terkait how can robots have expressions. Saya akan menjelaskan banyak robot dari Disney Imagineering, yaitu perusahaan di bawah Disney, di mana mereka di bidang research and development terkait pengembangan robot untuk film-film dari Disney. Oke, langsung saja. Pertama, animatronics. Apa itu animatronics? Animatronics ya figur robot yang dirancang untuk meniru gerakan dan ekspresi manusia ataupun hewan. Ya, semacam makhluk hidup lah intinya. Key features yang digunakan di animatronics ini ada pertama lifelike appearance, di mana dibagi lagi menjadi gesture dan facial expression. Nah, kenapa ini menjadi key features? Karena animatronics itu harus dibuat semirip mungkin dengan makhluk hidup. Oleh karena itu, gestur dan facial expression, gerak tubuh, mimik wajah, dan lain-lainnya itu menjadi sebuah pertimbangan yang sangat-sangat penting dalam membuat sebuah animatronics. Mengapa hal ini sangat penting? Itu menyangkut dengan key feature selanjutnya, yaitu storytelling tools. Storytelling tools ini berhubungan dengan contoh kasusnya yaitu Disney. Mereka memiliki banyak film, baik itu film animasi ataupun live action seperti Pirates of Caribbean, Frozen, dan lain-lainnya, di mana film-film ini akan dijadikan referensi untuk membuat animatronics supaya animatronics ini dapat melakukan storytelling, sehingga akan memberikan penonton sebuah pengalaman yang beda dibanding menonton film. Animatronics ini karena dia 3D ataupun dapat kita sentuh secara langsung karena itu nyata, akan memberikan pengalaman yang berbeda dibanding hanya menonton film di depan layar kaca. Sehingga eh, hal tersebut dapat memberikan experience yang lebih terkait emosi dari karakter film tersebut. Karena kita dapat menyaksikan secara langsung. Nah, di film yang tadi baru saja kita baru saja di sini terlihat di gambar kiri ini, itu Olaf, ini dari film Frozen. Olaf ini terlihat dia ditanam di sebuah poin eh, dengan mekanisme robotnya. Lalu ketika dia masuk ke gambar yang kanan, itu terlihat bahwa ketika sudah diberikan latar, seolah-olah kita sedang menonton Olaf secara langsung. Nah, Olaf sejak tahun 1960 untuk animatronics ini hingga sekitar 10 tahun yang lalu, animatronics ini sudah berkembang pesat. Nah, contohnya di gambar kiri tadi, Olaf, dia dalam filmnya dia bernyanyi dan juga semacam berjoget di naik turun bukit, masuk ke hutan, mencari hidungnya. Nah, di film tersebut dia sangat ekspresif. Akan tetapi ketika dia masuk ke animatronics ini, dia ditanam di sebuah poin tidak bergerak. Dia hanya memiliki gestur di tangan, di muka, dan di pergerakan badannya sambil bernyanyi. Itulah yang membuat animatronics yang lama ini kurang ekspresif, sehingga penyampaian ekspresinya mungkin eh, kurang terasa oleh penonton. Berbeda dengan animatronics yang sekarang, terlihat di tiga gambar di kanan ada Duki Sultan dan kiosnya, itu dari film Zootopia, ada BDX Droid, itu dari film Star Wars. Itu betul-betul didesain semirip mungkin. Lalu ada Project Kiwi dengan karakter Groot dari film Guardians of the Galaxy. Nah, contohnya Bidex Droid ini, dia didesain supaya betul-betul menyerupai droid di film Star Wars, di mana droidnya dia berkeliling mengikuti tuannya, eh, bergerak pelangap-pelongo seperti robot karena tidak bisa berbicara. Nah, mengapa perpindahan posisi ini membuat hal yang lebih major? Ketiga robot di kanan ini dapat berpindah posisi dan dapat lebih interaktif dengan penonton. Oleh karena itu dapat menyampaikan gestur yang lebih baik. Mengapa gesturnya lebih baik? Karena banyak karakter yang dimiliki oleh banyak ekspresi-ekspresi yang dimiliki oleh sebuah karakter di film itu tidak hanya tergambarkan dari gerak tangan, muka, bicaranya saja, tetapi gerak berjalannya ataupun gerak kakinya itu juga menentukan, juga memiliki banyak-banyak ekspresi. Oleh karena itu, hal ini membuat ketika robot atau animatronik ini bisa berpindah posisi, itu dapat membuatnya eh, lebih memberikan ekspresi dan juga gestur yang lebih baik. Oleh karena itu, ini sangat major perbedaannya. Nah, ketiga robot ini memiliki mekanisme gerak yang sama, yaitu bipedal robots,
yaitu robot dua kaki yang didesain untuk bergerak menyerupai manusia sehingga dia dapat berjalan, berlari, ataupun melompat. Memang banyak robot juga yang tidak hanya menggunakan bipedal robot supaya terlihat lebih ekspresif atau belum berpindah. Contohnya ada di film Cars. Itu animatronicsnya karena dia berbentuk mobil, dia memiliki mekanisme empat roda atau four wheel. Nah, akan tetapi saya di sini akan lebih banyak membahas terkait bipedal robots. Nah, bipedal robots ini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama ada di Project Kiwi. Karena Disney Imagineering. Disney Imagineering ini membuat sebuah Project Kiwi dengan karakternya Groot. Nah, ini sebuah robot humanoid tanpa kabel yang dirancang supaya dia ini tidak hanya seperti bipedal pada umumnya, di mana bipedal pada umumnya ialah dia berjalan tanpa terjatuh secara stabil. Disney memiliki pemikiran yang berbeda, di mana dia harus berjalan tanpa terjatuh dengan karakter tertentu. Nah, karakter siapa? Yaitu karakter Groot. Groot ini ketika berjalan dia sedikit joget-joget, jalan-jalan kanan kiri. Terlihat di empat gambarnya juga bahwa dia bisa meniru pergerakan Groot semirip itu dengan yang ada di film The Guardians of Galaxy. Nah, hal ini yang dikejar oleh Disney Imagineering supaya dapat mereplika karakter Groot yang ada di film Guardians of Galaxy. Robot ini nantinya akan dikembangkan supaya dia dapat dilepas di taman wahana Disney berkeliling dan berinteraksi dengan manusia. Nah, itulah yang dikejar oleh Disney, bukanlah fungsional, melainkan robot yang ekspresif. Contoh selanjutnya ada di Indestructibles. Ini sama bipedal juga, namun memiliki mekanisme gerak dengan menggunakan sepatu roda. Robot ini semacam sebuah prototype dari Disney Imagineering, di mana mereka memiliki pemikiran yang berbeda dibanding perusahaan-perusahaan atau researcher robot lainnya. Mereka membuat sebuah desain yang mana memperhitungkan kegagalan-kegagalan yang akan terjadi di dalamnya, yaitu terjatuh. Nah, bahkan di dalam video ini, robot si Indestructible ini dapat melakukan somersault atau jungkir balik ketika dia terjatuh. Robot ini didesain supaya dia terjatuh dan dia dapat berdiri kembali, menyesuaikan dan stabil kembali. Mengapa robot ini didesain supaya tidak gaya berjalannya stabil, tapi malah gaya berjalannya mempertimbangkan kegagalan atau jatuh? Karena mereka digunakan atau didesain, animatronic ini didesain untuk mereplika tubuh manusia atau mereplika pergerakan humanoid. Toh humanoid itu bisa terjatuh. Tetapi kalau robotnya tidak bisa terjatuh, maka dia tidak bisa semirip itu. Oleh karena itu, dibuatlah desain atau gaya berjalan yang menghidupkan karakternya itu mungkin untuk terjatuh. Itu sih Indestructible. Hal ini akan direferensikan dengan proyek-proyek yang lainnya. Salah satu contohnya Duke Whistleton yang akan saya jelaskan sekarang. Nah, Duke Whistleton dan Kios ini itu ada robot yang didesain untuk dengan menggunakan pendekatan kolaboratif atau dua robot yang bekerja sama, Duke dan juga si kiosnya atau si gerobak yang didorongnya. Mereka memiliki pergerakan mendorong gerobak di mana Duke itu bersandar ke gerobaknya untuk menciptakan ilusi bahwa seolah-olah Duke itu mendorong. Padahal si gerobak ini atau si kios ini juga sebuah robot dengan mekanisme four wheel yang bergerak. Akan tetapi Duke ini didesain seolah-olah sedang mendorong sehingga kakinya dapat pengayuh dengan menggunakan elektromagnetik supaya kakinya tetap stabil dan terlihat seperti mendorong. Nah, desain yang digunakan di sini cukup fleksibel, di mana eh, pada motor dan persendiannya ketika terjadi error, maka hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh. Berbeda dengan robot-robot yang lebih konvensional, ketika ada error pergerakan sedikit sudah error pergerakannya. Nah, lalu pada Duke Sultan dan Kios ini, robot ini didesain supaya semirip mungkin dengan karakternya Duke, di mana dia berjalan agak lenggak-lenggok dan juga berjalannya dia nggak bisa memanjat sehingga kiosnya itu dapat menarik si Duke dengan menggunakan tali atau winch ke atas. Karena dia tidak bisa memanjat, maka kiosnya yang menarik dia ke atas. Nah, hal tersebutlah yang membuat Duke Sultan dan Kios ini menarik ataupun animatronik ini menarik karena hal tersebut didasari atau direferensikan secara nyata ke karakter asli di filmnya. Begitu. Lalu ada juga Spider-Man Stuntronic.
Dimana ini mungkin tidak terlalu menggambarkan pergerakan bipedal motornya, akan tetapi robot humanoid ini eh, cukup sangat-sangat menggambarkan karakter dari film Spider-Man, di mana dia robot humanoid yang didesain untuk mereplika gerakan Spider-Man, bergelayutan dan juga melakukan akrobat lompatan, berputar di udara, dan melompat hingga 20 meter. Hal tersebut sangat menggambarkan dan ekspresional dari si Spider-Man, sehingga kita betul-betul melihat, oh ada Spider-Man di dunia nyata, tidak hanya ada di film, sehingga kita lebih merasakan emosional dan ekspresinya seperti itu. Kurang lebih ada kata-kata dari Morgan Pop dari Disney Imagineer, yaitu if we can bring this character to life in ways that currently aren't possible, that can give people powerful emotional experience. Ketika kita bisa membawa robot-robot ini, animatronik ini, ke kehidupan nyata, yang mana sekarang belum bisa, maka itu dapat memberikan pengalaman atau eh, hal-hal yang kita tonton biasanya ada di film, tetapi sekarang bisa kita rasakan secara langsung. Itu adalah pengalaman yang melebihi dari sekedar menonton film. Itulah yang sedang dikerjakan dan ingin diwujudkan oleh Disney Imagineer. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore.